Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Materi ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa teknik elektro, khususnya yang mempelajari bidang sistem kontrol dan otomasi industri. Dalam perkembangan industri modern, hampir semua sistem produksi yang sangat dibutuhkan dalam dunia industri saat ini. Jika kita melihat perkembangan teknologi industri dari masa ke masa, sistem pengendalian awalnya dilakukan secara manual, operator harus berada langsung di lokasi peralatan untuk membaca parameter, menyalakan mesin, atau mematikan sistem jika terjadi gangguan. Cara seperti ini tentu memiliki banyak keterbatasan, terutama ketika sistem yang dikendalikan berada pada area yang sangat luas atau berada di lokasi yang berbahaya. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan jaringan komunikasi, lahirlah sistem yang memungkinkan proses monitoring dan pengendalian dilakukan dari jarak jauh, dan salah satu sistem yang paling banyak digunakan untuk tujuan tersebut adalah SCADA. Secara sederhana, SCADA dapat dipahami sebagai sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara real-time dari jarak jauh melalui jaringan komunikasi. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai perangkat yang berada di lapangan, seperti sensor suhu, tekanan, arus listrik, atau level cairan. Kemudian data tersebut dikirimkan ke komputer pusat untuk ditampilkan kepada operator dalam bentuk grafik, diagram, maupun alarm peringatan. Konsep ini dijelaskan pada bagian awal materi mengenai definisi SCADA dan karakteristik utamanya. Dalam sistem SCADA, terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem monitoring biasa. Pertama adalah kemampuan monitoring secara real-time, artinya, kondisi sistem dapat dipantau secara langsung dan terus-menerus tanpa harus menunggu laporan manual dari lapangan. Kedua adalah kemampuan akuisisi data secara otomatis. Data yang berasal dari berbagai sensor dikumpulkan secara sistematis oleh sistem komputer sehingga operator dapat mengetahui kondisi proses secara cepat dan akurat. Karakteristik berikutnya adalah kemampuan kontrol jarak jauh, di mana operator dapat mengendalikan peralatan industri dari ruang kontrol tanpa harus berada langsung di lokasi mesin. Selain itu, sistem SCADA juga dilengkapi dengan fungsi penyimpanan data historis serta sistem alarm yang memberikan peringatan ketika terjadi gangguan atau kondisi abnormal pada sistem. Mengapa sistem seperti ini menjadi sangat penting dalam industri modern? Salah satu tujuan utama penggunaan SCADA adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dengan adanya monitoring yang dilakukan secara terus-menerus, operator dapat mengetahui kondisi sistem secara detail dan mengambil keputusan secara cepat apabila terjadi perubahan kondisi operasi. Selain itu, penggunaan SCADA juga membantu meningkatkan keamanan sistem karena operator dapat mendeteksi gangguan lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, pada sistem tenaga listrik, operator harus memantau tegangan, arus, serta frekuensi sistem secara terus-menerus untuk memastikan bahwa jaringan listrik tetap stabil. Tanpa sistem monitoring yang baik, gangguan kecil dapat berkembang menjadi pemadaman listrik yang luas. Oleh karena itu, SCADA digunakan untuk mengawasi kondisi jaringan listrik secara real-time dan memungkinkan operator melakukan tindakan pengendalian secara cepat dari pusat kontrol. Hal ini dijelaskan dalam materi studi kasus penggunaan SCADA pada sistem tenaga listrik, yang memonitor parameter seperti tegangan, arus, frekuensi, serta status sirkuit breaker di berbagai titik jaringan distribusi. Selain pada sistem tenaga listrik, SCADA juga banyak digunakan pada sistem distribusi air. Dalam sistem distribusi air, operator harus memastikan bahwa tekanan air di jaringan pipa tetap stabil, level air pada reservoir tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, serta pompa bekerja sesuai dengan kebutuhan distribusi. Dengan menggunakan SCADA, operator dapat memantau level tangki, tekanan pipa, serta debit aliran air secara real-time. Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada sistem, operator dapat segera mendeteksi masalah tersebut dan melakukan tindakan pengendalian yang diperlukan. Studi kasus ini juga dijelaskan dalam materi mengenai penerapan SCADA pada sistem distribusi air. Untuk memahami bagaimana sistem SCADA bekerja, kita perlu melihat arsitektur sistemnya. Secara umum, sistem SCADA terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terintegrasi. Komponen pertama adalah field devices atau perangkat lapangan, yaitu sensor dan aktuator yang berada langsung pada proses industri. Sensor berfungsi untuk mengukur parameter proses seperti suhu,
tekanan, level, atau arus listrik. Data dari sensor kemudian dikirimkan ke perangkat pengendali seperti R2 atau PLC. R2 atau PLC berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lapangan dengan sistem komputer pusat. Perangkat ini mengumpulkan data dari sensor, kemudian mengirimkannya ke server SCADA melalui jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang digunakan dapat berupa kabel Ethernet, fiber optik, radio komunikasi, atau bahkan jaringan internet. Setelah data sampai di server SCADA, data tersebut akan diolah dan ditampilkan pada HMI atau Human Machine Interface. HMI merupakan tampilan grafis yang digunakan operator untuk memantau kondisi sistem serta memberikan perintah kontrol kepada peralatan di lapangan. Struktur komponen ini dijelaskan dalam bagian materi yang membahas arsitektur sistem SCADA. Jika kita melihat alur kerja sistem SCADA, prosesnya berlangsung secara siklikal dan terus-menerus. Sensor di lapangan membaca kondisi proses, kemudian data dikirimkan ke R2 atau PLC. Selanjutnya data tersebut dikirimkan ke server SCADA melalui jaringan komunikasi. Server kemudian menampilkan informasi tersebut kepada operator melalui HMI. Apabila operator melihat kondisi yang memerlukan tindakan, operator dapat memberikan perintah kontrol melalui sistem SCADA untuk mengaktifkan atau mematikan peralatan di lapangan. Dengan demikian, seluruh proses monitoring dan kontrol dapat dilakukan dari satu pusat kendali tanpa harus datang langsung ke lokasi sistem. Salah satu keunggulan utama dari sistem SCADA adalah kemampuannya dalam mengelola data dalam jumlah besar. Dalam sebuah instalasi industri besar, jumlah sensor yang digunakan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan titik pengukuran. Sistem SCADA mampu mengumpulkan dan menyimpan seluruh data tersebut dalam database historis yang disebut sebagai data historian. Data historis ini sangat penting bagi engineer untuk melakukan analisis performa sistem, mempelajari tren operasi, serta melakukan prediksi terhadap kemungkinan kerusakan peralatan di masa depan. Selain itu, SCADA juga memiliki sistem alarm manajemen yang sangat penting dalam operasi industri. Sistem ini akan memberikan peringatan otomatis apabila terjadi kondisi abnormal seperti tekanan yang terlalu tinggi, suhu yang melebihi batas aman, atau gangguan listrik pada jaringan. Dengan adanya alarm ini, operator dapat segera mengetahui adanya gangguan dan mengambil tindakan korektif sebelum sistem mengalami kerusakan yang lebih serius. Implementasi SCADA memberikan banyak keuntungan bagi industri. Sistem ini memungkinkan monitoring dilakukan selama 24 jam secara terus-menerus, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual di lapangan. Selain itu, kemampuan analisis data historis juga membantu perusahaan dalam meningkatkan performa operasional dan mengurangi downtime pada sistem produksi. Keuntungan-keuntungan ini menjadi alasan mengapa SCADA digunakan secara luas pada berbagai sektor industri seperti pembangkit listrik, industri minyak dan gas, sistem distribusi air, hingga manufaktur modern. Dari penjelasan yang telah kita bahas, dapat kita pahami bahwa SCADA bukan hanya sekadar sistem monitoring biasa, tetapi merupakan sebuah sistem terintegrasi yang menggabungkan sensor, perangkat kontrol, jaringan komunikasi, serta komputer operator dalam satu ekosistem otomasi industri. Sistem ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian proses industri dilakukan secara real-time, meningkatkan efisiensi operasi, serta meningkatkan tingkat keselamatan kerja di lingkungan industri. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai arsitektur sistem SCADA serta protokol komunikasi yang digunakan dalam sistem ini, yaitu bagaimana data yang berasal dari sensor di lapangan dapat bergerak melalui jaringan komunikasi hingga akhirnya ditampilkan pada pusat kendali. Pemahaman mengenai aspek ini sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro yang ingin mendalami bidang sistem kontrol dan otomasi industri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dasar SCADA serta peran pentingnya dalam sistem industri modern. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.